Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi ketiga, yakni kita akan membahas tentang pengembangan tujuan kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Alasan tersebut adalah yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, perumusan tujuan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembangan kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang harus dipelajari, menentukan metode dan strategi pembelajaran, menentukan alat, media, dan sumber pembelajaran, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, ada tujuan kurikulum yang jelas, dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, para pengembangan kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh lagi, dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Yang pertama, klasifikasi tujuan. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Education Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan sekedar mengingat fakta, akan tetapi akan berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerapkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. Yang ketiga ada penerapan. Penerapan merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan dengan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat ada analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antara bagian bahan itu. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi dalam domain kognitif. Selanjutnya ada domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krautwald, dalam bukunya Taxonomy of Education Objective Affective, domain afektif memiliki tingkatan, yaitu yang pertama ada penerimaan. Penerimaan adalah sikap keadaan atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua ada merespon. Merespon atau menanggapi tujuan oleh kemauan untuk
berpartisipasi aktif dan kegiatan tertentu seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk diskusi, kemauan untuk membantu orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga ada menghargai. Tujuan ini berkenaan untuk kemauan untuk memberikan penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat ada mengorganisasi. Tujuan berhubungan dengan organisasi berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antara nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Yang kelima, karakterisasi nilai. Tujuan ini adalah mengadakan sistensis dan internalisasi sistem nilai dengan mengkaji secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan atau filsafah hidup serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga ada domain psikomotor. Apa itu domain psikomotor? Ialah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama ada gerak refleks, yang kedua keterampilan dasar, yang ketiga keterampilan perseptual, yang keempat keterampilan fisik, yang kelima gerakan keterampilan, yang keenam komunikasi non diskusi. Dengan bahasa lain, ketiga domain itu kognitif, afektif, dan psikomotor dapat digambarkan dalam 3H, yaitu head kelapa atau pengembangan bidang intelektual, kognitif, heart hati, yaitu pengembangan sikap, afektif, dan hand tangan atau pengembangan keterampilan psikomotor. Pencapaian ketiga domain itu secara seimbang harus menjadi acuan dan target setiap guru dalam proses pembelajaran. Ada pula hierarki tujuannya. Dilihat dari hierarkinya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari bersifat umum sampai kepada khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional (TPN). TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis suatu bangsa. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini bertujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi dan mata pelajaran. Yang keempat ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut juga dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemauan, kompetensi, dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Mungkin sekian materi yang ketiga dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.